Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Fa nuwasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillah Al-Ahad. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang konsep Asy'ariyah dalam menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ada yang masih ingat usul Asy'ariyah dalam menetapkan sifat berbicara bagi Allah? Ada 4 usul Asy'ariyah kita sebutkan kemarin. Ada 4 usul Asy'ariyah. Yang pertama, Abu Ayyub, nah, yang pertama bahwa berbicara di antara sifat Allah dan terjadi pada zat Allah. Nah, yang kedua, Bang Harun. Sebelum itu, bahwa berbicara di antara sifat yang azali. Berbicara, pondasi yang kedua bahwa berbicara bagi mereka sifat azali, tidak beregenerasi, tidak melakukan aksi. Artinya sekali seumur hidup, dan itu pun makna akan kita jelaskan. Al-aslu tsalis, pondasi yang ketiga. Aba Rizki, pondasi yang ketiga. Taib, bahwa berbicara kata mereka makna di antara makna, ya kan? Makna di antara makna yang terjadi dalam diri tidak dengan huruf dan suara, tidak dengan huruf dan suara. Al-aslu ar-rabi', pondasi yang keempat, Abu Darda. Nah, bahwa berbicara adalah makna yang satu, artinya tidak terbagi-bagi. Tidak terbagi-bagi. Artinya tidak sebagaimana ketika kita menjelaskan berbicara itu bahwa ucapan itu kan gitu. Karena ucapan ini adalah hasil dari berbicara kan gitu. Nah, bagi mereka tidak terbagi-bagi, artinya tidak bisa dikatakan ini khabar, ini insya, ini perintah, ini larangan, enggak ada istilah itu. Pokoknya satu makna, apa itu mereka enggak tahu. Akan kita jelaskan nanti, mereka pun tidak mengetahui apa yang makna yang satu itu, sebagaimana yang disebutkan Al-Amidi di antara tokoh Asy'ariyah. Baik, kita lanjutkan. Wal qaul alladhi qala al-muallif rahimahullah, wal qaul alladhi tabannahu al-asy'ariyah fi haqiqati kalamillah wa annahu ma'nan wahidun la tata'addad aw la ta'addud fi haqiqatihi ghairu sahih. Nah, mereka mengatakan bahwa pemahaman yang dibangun Asy'ariyah dalam memahami hakikat berbicaranya Allah adalah makna yang satu, atau satu makna yang satu. Naam, yakni yang tidak bervariasi, tidak bermacam-macam pada hakikatnya. Ini tidaklah benar. Akan kita sebutkan konsekuensi dari ucapan mereka. Jelas, kata mereka apa? Sesungguhnya berbicara itu terjadi pada zat Allah sebuah makna, tapi apa itu makna itu? Apakah bisa dikatakan perintah? Apakah bisa dikatakan kabar? Enggak. Tidak berbilang, enggak ada bisa dikatakan kabar, tidak ada bisa dikatakan perintah atau larangan, enggak ada insya atau khabar. Jelas. Mereka seperti mengatakan bahwa sifat berbicara Allah yang makna yang di dalam diri itu seperti sifat zat, sifat haya, sifat hidup. Kan itu, enggak terbagi dia. Sifat hidup apakah terbagi? Tidak terbagi kan? Nah, al-wajhul awal, sisi yang pertama
kebatilan ucapan mereka, anna hadzal qaul mukhalifun lima huwa ma'lumun bid-darurati minal fitar. Ucapan ini yang mengatakan bahwa ucapan Allah itu tidak terbagi menjadi kabar, tidak terbagi menjadi perintah dan larangan, ini diketahui menyelisihi akal dan fitrah. Menyelisihi apa? Fitrah, afwan. Diketahui secara pasti menyelisihi fitrah. Fa inna muqtada qaulihim annahu la farqa baina ayatil kursi wa baina qaulillahi ta'ala tabbat yada abi lahab wa tabb. Konsekuensinya bahwa ketika Allah mengucapkan ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir al-ayah, dan mengucapkan, dan ketika mengucapkan tabbat yada abi lahab wa tabb, tidak ada perbedaannya berarti. Karena satu makna yang tidak bervariasi. Tidak ada perbedaan. Karena bagi mereka apa? Adapun ungkapan yang diungkapkan di sini sudah kita sebutkan kemarin, Jibril yang mengungkapkannya atau Nabi Muhammad yang mengungkapkannya. Tapi hakikatnya ucapan Allah itu sebuah makna yang terjadi di dalam diri, tidak ada istilah kabar, tidak ada istilah perintah dan larangan, dan satu makna, dan itu sama. Sekali apa namanya? Sekali terjadi udah kayak gitu. Nah, makanya fahuma syai'un wahid. Ayat kursi dan ketika Allah mengatakan tabbat yada abi lahab wa tab, itu sesuatu yang sama. Itu konsekuensinya. Wa ma'nan wahid wa innama ikhtalafat li'anna al-ayah ats-tsaniyah nazalat fi sya'ni abi lahab wal ula nazalat fi sya'ni akhar wa hadha munaqidun lima huwa mudrikun fi fitarin nasi wa wijdanihim wa masyairihim. Apa bedanya kata mereka? Bedanya ketika ayat ini turun pada keadaan Abu Lahab, yang menceritakan Abu Lahab. Kemudian ayat Al-Kursi menceritakan tentang Allah. Tapi hakikatnya tidak ada perbedaan. Karena apa kata mereka? Berbicaranya Allah sebuah makna yang terjadi di dalam diri Allah tidak berbilang. Karena tidak dengan huruf dan suara, makna itu pun mereka enggak bisa jelaskan apa. Baik, al-wajh tsani, sisi yang kedua, أن القرآن ينزل في أحيان كثيرة جوابا على معان مختلفة ومشكلات متعددة في وجوهها وجوهرها وحقيقتها. نعم. Kita katakan Al-Quran itu kan ketika sebagian ayat itu turun, itu sebagai jawaban, ya kan? Sebagai jawaban atas pertanyaan sebagian manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan asbabun nuzul. Ada sebab turunnya. Nah, fakuffaru Quraisy mathalan sa'alu an-nabiyya as'ilatan muta'addidah. Orang-orang kafir Quraisy contohnya itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa pertanyaan yang bermacam-macam. Ini menunjukkan jawaban pun akan bermacam-macam. Bagi mereka nanti jawaban sama. Itulah kan konsekuensinya. Sa'alu an ashabil kahf. Ketika sebagian manusia bertanya kepada Rasulullah tentang ashabul kahfi. Thumma nazalat suratul kahf fil jawab an hadzal ma'na. Kemudian turun apa? Suratul kahf ketika menjelaskan tentang pertanyaan yang diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa sa'alu an ma'na ruh. Begitu juga apa? Sebagian manusia bertanya kepada Nabi tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Ya kan? Orang-orang bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, wa huwa su'alun mukhtalifatun aw mukhtalifun في حقيقته ومعناه عن سؤال أو عن السؤال عن أهل الكهف فهي معان متعددة فنزل جواب عن هذه المعاني المتعددة وعلى مذهب الأشاعرة أو الأشعرية فهذه المعاني المتعددة أجيب عنها بمعنى واحد فلم تنزل معان متعددة تتعلق بكل حدث وإنما نزل معنى واحد اختلف لفظه وصياغته باختلاف متعلقه فقط. Bagi Asy'ariyah, ketika Rasulullah ditanya tentang Ashabul Kahfi, kemudian Allah berkata kepada Jibril, ya kan?
menurunkan surah Al-Kahfi, berbicara dengan surah Al-Kahfi disampaikan oleh Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada orang yang bertanya atau para sahabat. Kemudian manusia juga bertanya kepada Rasulullah tentang ruh. Nabi SAW enggak tahu. Kemudian turun ayat. Nah, ketika turun ayat ini kan Allah berbicara kepada Jibril. Ya kan? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jawaban Allah ini, ya kan? Jadi Nabi ditanya tentang sebuah permasalahan. Yang menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa disampaikan kepada Jibril? Jibril menyampaikan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Karena Rasulullah seorang rasul. Makanya itu tugas Rasul menyampaikan risalah dari Allah Jalla wa ala. Apa kata apa konsekuensi Asy'ariyah ketika mengatakan ketika Allah berbicara sebuah makna yang terjadi pada diri Allah tidak berbilang, berarti makna suratul Kahfi atau suratul Kahfi sama dengan orang yang bertanya tentang ruh, sama kayak tadi. Tabbat yada abi lahabi wa tab, sama maknanya dengan ayatul kursi. Maka ini kesesatan yang nyata, kan gitu. Kesesatan yang nyata ketika menyamakan antara seluruh surat dan seluruh ucapan. Karena itu tadi mereka menyelisihi akal dan fitrah. Thumma yuqalu inna ghayata ma yadullu alaih hadha ad-dalil tujaddid afrad al-kalam atau tajaddud afrad al-kalam, wa hadha la nizaa fihi, walakinahu la yadullu ala huduth jins al-kalam al-ilahi, wa la yadullu ala anna afrad kalam Allah makhluqah. Kemudian kita katakan atau dikatakan sesungguhnya apa yang ditunjukkan oleh dalil itu menunjukkan apa? Berregenerasinya ucapan. Maka itu enggak ada apa? Tidak ada perselisihan di situ. Artinya ketika Allah Jalla wa ala berkata kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, bukan berarti menunjukkan sebelumnya Allah tidak tersifatkan dengan sifat berbicara, kemudian berbicara, kemudian tersifatkan. Ini juga sesuatu yang dihindari Asy'ariyah. Artinya kalau Allah melakukan aksi, ya kan, ada momen Allah lakukan misalnya, contohnya berbicara, berarti kata mereka ada momen sebelumnya Allah tidak melakukan. Nah, ketika Allah belum melakukan itu berarti Allah tidak tersifatkan dengan sifat itu. Jelas. Ketika Allah tidak melakukan itu berarti Allah tidak tersifatkan dengan sifat itu, dan ini tentu kesalahan yang nyata dalam berfikir, dan tidaklah ini semua kecuali mereka membangun pemahaman Aristoteles. Masalah ini panjang, ini diantara syubhat Asy'ariyah yang dibangun di atas pemahaman Aristoteles tentang hudutsul ajsam wa tasalsul al-hawadits. Baik, al-wajhu al-thalits, sisi yang ketiga. قد ثبت بالضرورة أن موسى عليه السلام سمع كلام الله وأن الله خاطب موسى، فهل سمع موسى كل كلام الله أم بعضه؟ Sisi yang ketiga kita katakan telah tetap secara pasti bahwa Nabi Musa alaihi salam mendengar ucapan Allah, dan Allah pun mengajaknya berbicara. Di banyak ayat di dalam Al-Quran disebutkan. Apakah ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah dan Nabi Musa mendengar ucapan Allah, Nabi Musa mendengar seluruh ucapan Allah atau sebagian ucapan Allah? Bang Arun, apakah Nabi Musa mendengar seluruh ucapan Allah, berarti seluruh ilmu Allah, atau sebagian ucapan Allah yang Allah ucapkan pada saat itu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, na'am. Fa in qalu sami'a kulla kalamillah, kalau mereka mengatakan Nabi Musa mendengar seluruh ucapan Allah, faqad waqa'a fil kufur, mereka akan kafir. Kenapa? Lianna ma'nahu anna Musa qad ahata bi kulli kalamillah, berarti Nabi Musa mengetahui seluruh ilmu Allah. Wadih. Wa in qalu sami'a ba'dahu, kalau mereka mengatakan
bahwa Nabi Musa mendengar sebagian ucapan Allah yang Allah ucapkan pada saat itu, faqad qalu bitajazzu'i wa ta'addud. Mereka akan mengatakan bahwa ucapan Allah itu terbilang dan terbagi, ya kan? Ini membatalkan keyakinan mereka. Jadi mereka mengatakan berbicara itu adalah makna yang Allah ungkapkan di dalam diri Allah sekali, satu gelombang, dan itu seluruhnya gitu. Dan apa itu nggak tahu mereka. Sementara kita katakan berbicara itu adalah ucapan yang Allah ucapkan, itu terbagi kan itu. Ada urutannya, ada nizamnya, ada hurufnya, ada suaranya. Nah, jelas. Maka inilah yang difahami oleh para salaf, artinya ucapan Allah itu terbagi. Tapi muskilahnya Asy'ariyah, mungkin mereka enggak mau menjawab ini. Kenapa? Karena kata mereka Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah, Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Ini kan mengilzam mereka. Kata mereka Allah enggak berbicara dengan huruf dan suara, jadi mereka enggak mau menjawab pertanyaan ini. Bisa mereka katakan demikian. Nah, jelas ketika kita tanya apakah Allah berbicara, apakah Nabi Musa berbicara dengan Allah, Nabi Musa mendengar seluruh ucapan Allah atau sebagian, kata mereka Allah enggak berbicara dengan huruf dan suara gitu. Wadah. Berarti ini nanti pembahasan yang lain atau bantahannya yang lebih merinci. Taib, al-wajhu rabi', sisi yang keempat, ketika mereka mengatakan ini membantah pondasi mereka yang keempat ini. Ini seluruhnya membantah pondasi mereka yang keempat, bahwa mereka mengatakan bahwa Allah berbicara adalah sebuah makna yang terjadi pada diri Allah, tidak berbilang dan tidak bervariasi dan tidak terbagi. Jelas. Sisi yang keempat dari kesalahan atau penyimpangan ini, anna Allah Ta'ala wasafa kalimatihi bit-ta'addud wal kathrah. Kan Allah mensifatkan ucapannya, kalimat yang Allah ucapkan dengan berbagai macam dan itu banyak gitu, bervariasi gitu. Ta'addud, berbilang. Bagi Asy'ariyah ucapan Allah itu satu makna yang tidak berbilang. Sementara Allah menyebutkan kalimat Allah, ucapan Allah itu berbilang dan banyak. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Luqman ayat 27, walau anna fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sekiranya bumi itu dan pohon-pohon yang berada di atasnya diubah menjadi pena, kemudian lautan dibentangkan, kan gitu, dijadikan menjadi tinta. Nah, dan dilipat gandakan menjadi 7 kali seluruh, bayangkan bumi yang mengandung lautan ini dibentangkan, kemudian pohon-pohonnya dibuat untuk menuliskan, kan gitu. Maka sebelum tinta itu habis atau setelah tinta itu habis, maka kalimat Allah tidak pernah habis. Artinya, kalau sekiranya ucapan Allah dituliskan di sebuah buku, maka tinta yang menulis ucapan Allah itu akan habis, akan binasa sebelum ucapan Allah habis. Artinya ucapan Allah tidak terhingga. Bayangkan, kapan pertama kali Allah berbicara? Sejak zaman azali, tidak memiliki permulaan. Kapan terakhir Allah berbicara? Zaman abadi yang tidak memiliki akhir. Berarti Allah, waktu ditarik ke belakang dan waktu yang ditarik akan ke depan, tidak akan pernah berhenti berbicara, dan ucapan yang Allah ucapkan tidak pernah habis. Itu saksi bahasannya. Tidak sebagaimana yang dikatakan Asy'ariyah, sekali glus, kan itu, sekali duf'ah wahidah, itu pun satu makna, apa itu mereka enggak bisa jelaskan. Wadah. Wa ghairiha minal ayat. Wa hadzal wasf yunaqid tamam al-munaqadah ma'al qawl bi anna kalam Allah wahidun la ta'addud fihi. Maka ayat Al-Quran ini menghancurkan pondasi keempat Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Allah berbicara adalah satu makna yang terjadi di dalam diri dan itu tidak berbilang. Jelas. Al-wajhul al-khamis, sisi kelima, anna qawlahum hadza la yanfa'uhum wa la yuzilu anhum ma tawahhamuhu min itsbatil alfaz fil kalam.
Ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah berbicara adalah satu makna yang terjadi di dalam zat Allah dan itu tidak berbilang, ini tidak bisa memberikan manfaat mereka dan tidak bisa menghilangkan waham yang ada pada mereka, yakni syubhat, dugaan-dugaan. Fa innahu yuqalu lahum, kita katakan kepada mereka, al-ma'ani mukhtalifatun fi haqa'iqiha kama anna al-alfaz mukhtalifatun fi haqiqatiha. Makna ucapan itu kan bermacam-macam kan, maknanya bermacam-macam, sebagaimana lafaznya bermacam-macam. Jelas. Apakah ketika kita katakan Budi pergi ke masjid sama dengan mengatakan Budi memotong ayam? Ini kan ucapan kan, Budi pergi ke masjid. Apakah maknanya sama dengan Budi memotong ayam? Bagi Asy'ariyah sama berarti. Jelas. Bagi Asy'ariyah apa? Sama, karena bagi mereka berbicara adalah sebuah makna. Maksudnya Allah Jalla wa Ala. Taib. Makanya manusia, Allah alam, apakah mereka katakan juga demikian? Nah, tapi kalau pada konsep mereka mendefinisikan berbicara bahwa makna yang terjadi di dalam diri dan itu satu kali, maka ini apa? Menyelisihi akal dan fitrah. Nah, kalau mereka katakan oh manusia berbeda, Allah itu sekali, manusia bisa mengapakan? Menimbulkan makna yang terjadi dalam diri mereka, berarti mereka menyelisihi pemahaman mereka sendiri. Nah, fayulzimuhum min haitsul muntaha min itsbatil ma'ani ma farru min itsbatihi fil alfaz. Maka ini kan memberikan konsekuensi kepada mereka untuk menetapkan makna yang bermacam-macam sebagaimana menetapkan lafaz yang bermacam-macam. Wa fi bayani hadzal wajh al-ilzami yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi ma'rad naqd man yaqulu bi anna itsbat al-kalam al-lafzi yulzimuhu at-tarkib wa at-tashbih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menghancurkan pemahaman mereka dan mengilzam mereka bahwa kata mereka kalau Allah berbicara dengan huruf dan suara dan makna yang bermacam-macam dan lafaz yang bermacam-macam, berarti menunjukkan Allah itu sama kayak manusia, yakni yufidu tashbih wa tarkib ila akhirih. Baik. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ini beliau sebutkan di kitab At-Tis'iniyah, 90 sisi bantahan kepada orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, tentang sifat dan orang-orang yang menolak sifat berbicara Allah. Tis'iniyah, 90. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Hadza bi'aynihi waridun 'alaika fima athbattahu min al-ma'na al-qa'im bidzat." Inilah sama persis terhadap apa yang engkau tetapkan. Maksudnya beliau mengajak berbicara orang-orang Asy'ariyah yang menolak sifat berbicara Allah. Terhadap apa yang engkau tetapkan bagi berbicaranya Allah adalah makna yang terjadi pada zat Allah. Ya kan? Dan itu pun satu makna, tidak berbilang satu kali seumur hidup, gitulah kira-kira, dan itu azali. Fa innal ladzina alamuhu bid-darurah fil hurufi yu'lamu nadhiruhu bid-darurah fil ma'ani. Artinya yang kita ketahui secara fitrah dan secara pasti, perbedaan huruf memberikan konsekuensi perbedaan makna. Ya kan? Makanya ada istilah ulama bahasa, ikhtilafu al-mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perbedaan huruf menunjukkan perbedaan apa? Makna. Jadi ini indahnya bahasa Arab. Berarti memang Asy'ariyah ini menghancurkan bahasa Arab udah. Mereka hancurkan bahasa Arab, mereka hancurkan akidah mereka terhadap sifat berbicara bagi Allah, kan gitu. Qala fal mutakallimu minna idza takallama bismillahir rahmanir rahim fahuwa bid-darurati yantiqu bil ismi al-awwal lafdhan wa ma'nan qabla ats-tsani. Maka orang yang berbicara, contohnya di antara kita ketika mengucapkan bismillahi ar-rahmani ar-rahim, ya kan? Maka diketahui secara pasti ketika dia mengucapkan kalimat ini, maka apa yang pertama kali diucapkannya? Bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Kalimat apa yang pertama kali diucapkan, Kevin?
Bismillah. Nah, ya kan? Ini yang diketahui secara pasti dan jelas, lafaznya dan maknanya. Artinya, sebelum mengucapkan Ar-Rahimi, yang pertama kali kita ucapkan adalah Bismillah. Ini kan berarti membatalkan pemahaman Asy'ariyah. Kata mereka berbicara itu sebuah makna satu kali terjadi, tidak terbagi-bagi dan tidak berbilang. Macam mana itu? Tidak tahu mereka. Wadah. Fayuqalu fi hadhihi al-ma'ani nadhiru ma qalahu fil huruf. Yani konsepnya sama kayak gini, sebagaimana kita katakan perbedaan huruf, maka menunjukkan perbedaan makna. Fayuqalu man i'tarafa bi anna ma'na ar-Rahman ar-Rahim ba'da ma'na bismillah wadda'a anna hadzal ma'na la awwala lahu faqad kharaja 'anil ma'qul ila jahd ad-darurah. Kalau kalian wahai Asy'ariyah mengatakan bahwa berbicaranya Allah adalah satu makna yang terjadi pada zat Allah satu kali seumur hidup dan tidak terbagi dan terbilang, ya kan, maknanya berbeda. Berarti ketika Allah mengucapkan Bismillahi, maknanya sama dengan Ar-Rahimi. Sebenarnya itu juga yang diulang-ulang ini. Taib. Wa in za'ama anna ar-Rabb takallama bi ma'anil huruf duf'atan wahidatan min ghairi ta'aqubin wala tartibin qila lahu. Kalau mereka menyangka bahwa Allah itu berbicara dengan sebuah makna satu kali apa? Sekali gelombang. Mungkinkah terbayangkan ini? Makanya kita para ulama bingung ini macam mana mazhab Asy'ariyah. Bisakah dibayangkan berbicara Bismillahi pada saat itu juga dikatakan Ar-Rahimi? Coba bayangkan Bang Harun. Ketika mengucapkan Bismillahi, ucapkan juga pada saat itu Ar-Rahimi, Ar-Rahmanir Rahimi. Nggak bisa, tidak bisa. Berarti diketahui secara pasti dan akal dan fitrah bahwa berbicara itu ada urutannya, ada susunannya, ada tertibnya, kan gitu. Jelas. Baik, qila lahu al-huruf حقائق مختلفة لا شك في اختلافها فإن المعنى القائم بالنفس المتكلم المفهوم من الحمد لله رب العالمين ليس هو المعنى القائم بالنفس المفهوم من تبت يدا أبي لهب وتب. Ini juga yang kita ulang itu tadi. Ketika diucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Maka maknanya berbeda dengan ketika mengucapkan Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Artinya, oke lah kita bilang berbicara itu tidak dengan huruf dan suara. Ketika mengungkapkan, ya kan, di dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin, diucapkan dalam hati. Kemudian diucapkan di dalam hati di waktu yang lain Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini juga memberikan faedah bahwa makna yang ada di dalam hati atau yang di dalam diri berbeda. Berarti kalian tak pernah bisa menghindar dan mengelak. Ya kan? Ya enggak Bang Harun? Kan mereka bilang Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Makanya kita sebutkan berarti enggak ada perbedaannya antara ketika Allah mengucapkan Tabbat yada Abi Lahab wa tab dan ketika mengucapkan Ayatul Kursi. Nah, sama kayak yang tadi. Wala syakka fi anna al-ma'na fi siyaq al-amr laysa huwa al-ma'na fi siyaq al-ikhbar. فإما أن يسلم هذا أو يمنع فإن سلم كما سلم بعضهم أن الكلام 5 حقائق تكلم معه حينئذ وإن لم يسلم قيل له العلم باختلاف هذه المعاني ضروري بديهي ليس هو بدون العلم يتعاقب الحروف والمعاني ولا بدون العلم باختلاف الأصوات بل أصوات المصوت الواحد أقرب تشابها من المعاني القديمة بنفسه وهذا أمر محسوس ومن أنكره سقطت مكالمته أبلغ مما تسقط مكالمة ذاك وحينئذ فيقال له هذه المعاني المختلفة المتضادة في حقنا فإن نجد من نفوسنا أنها عند تصور معاني كلام لا يمكننا أو لا يمكنها أن تتصور معاني كل كلام كما نجد من أنفسنا أن عند التكلم بصوت لا يمكننا أن نتكلم بصوت آخر فإن كان هذا الامتناع لذات المعنيين والصوتين امتنع أن يقوم ذلك بمحل واحد وإن كان لأجزنا عن ذلك كما نعجز عن استحضار علوم كثيرة
lam yajib an yakuna dhalika mumtani'an fi haqqillah wala mumtani'an an yakhluqallahu fi ma sya'a minal makhluqat ma'ani katsira mukhtalifah wa aswatan katsira mukhtalifah. Intinya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika kalian mengatakan bahwa berbicara adalah sebuah makna yang terjadi di dalam diri, maka konsekuensinya tetapnya kalian pasti akan menetapkan perbedaan makna dan pembagian makna. Jadi ketika contoh-contoh manusia kan, kita kan sebelum kita ucapkan misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, kan terbesit di dalam hati kita. Nah, terbesit di dalam hati kita itu adalah berbicara di sisi Asy'ariyah secara mutlak. Maka di dalam hati pun tidak bisa dibayangkan dan digambarkan bahwa berbicara itu mengucapkan seluruh ucapan yang kita ucapkan pada satu waktu dan itu di dalam hati. Pasti ada momen di saat ini alhamdulillahirabbil alamin. Coba dulu dibayangkan gitu. Di waktu yang lain Ar-Rahmanir Rahim. Di waktu yang lain Maliki Yaumiddin. Iya kan? Jadi kalian enggak bisa menghindar wahai Asy'ariyah untuk mengatakan bahwa berbicara itu apa? Tajazzu' dan taba'ud. Nah, ini ada urutannya. Dan urutan ini membatalkan keyakinan kalian yang mengatakan bahwa ucapan Allah adalah azali. Nah, jelas. Baik. Al-wajhu as-sadis, sisi yang keenam. Anna qawlahum yalzamu minhu annahu la farqa baina sifatillahi kulliha wa anna sifatillahi subhanahu tarji'u ila sifatin wahidatin. Ucapan mereka mengatakan apa ucapan mereka, Abu Ayyub? Pondasi yang keempat di sisi Asy'ariyah. Abu Rashid. Nah, makna yang terjadi di dalam diri satu kali seumur hidup dan tidak berbagi-bagi. Ya kan? Artinya makna itu enggak berbeda-beda. Udah satu makna, enggak ada perbedaannya. Konsekuensinya apa? Kan Allah mengkabarkan nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran. Iya kan? Dan itu berbeda-beda kan? Apakah sama ketika Allah mengatakan Allah punya ilmu, alim, sama dengan mengatakan Allah Ghafur, Maha Pengampun? Jelas berbeda maknanya. Konsekuensi ucapan Asy'ariyah mengatakan sifat Allah semuanya sama berarti. Karena ucapan yang Allah ucapkan di dalam Al-Quran seluruhnya satu makna yang tidak memiliki perbedaan makna. Berarti ketika Allah mengucapkan Allah Ghafur Rahim sama dengan Alim, Allamul Ghuyub. Apa perbedaan Allamul Ghuyub sama Ghafur Rahim bagi Asy'ariyah? Dengan konsekuensi cara mereka memahami berbicara itu sama. Lihat, mereka enggak membayangkan apa? Ma'al qaulihim. Efek bumerang dari ucapan mereka. Wadih. Bal yalzam minhu ta'tilillahi ta'ala an kulli sifat. Bahkan memberikan konsekuensi menolak seluruh sifat Allah. Subhanallah. وذلك أنه يمكن بناء على هذا القول أن نقول إن صفات الله المتعددة هي مجرد ذات الله. Bahkan kita katakan dengan konsep Asy'ariyah yang mengatakan bahwa berbicara adalah satu makna yang terjadi pada zat sekali seumur hidup dan itu tidak berbilang dan terbagi dan tidak bervariasi, menetapkan adanya zat Allah tanpa sifat. Itulah berarti konsekuensinya. In ubbira anha bima'na fil ilm summiyat ilman. Nah, ketika Allah apa? Mengatakan, mengungkapkan, kan itu. Allah punya ilmu dikatakan ilmu. Wa in ubbira anha bima'na yaqtadi al-ijad summiyat qudratan. Nah, begitu juga ketika dikatakan Allah diungkapkan dengan bisa mengadakan dikatakan mampu. Wa in ubbira anha bima'na yaqtadi takhsis summiyat iradatan. Ketika diungkapkan pada sebuah makna kemudian memberikan konsekuensi atau berkaitan dengan pengkhususan dikatakan iradah. Fayalzamu bina'an ala qawlikum sihhatu madhhab al-mu'attilah. Nah, maka 6 konsekuensi ini sudah cukup meruntuhkan pemahaman Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Allah berbicara satu makna
tidak berbilang dan tidak berbagi, sekali seumur hidup dan itu azali. Subhanallah. Betapa jauhnya mereka dari akal, dari urf dan dari bahasa Arab serta dalil dari dalil syar'i. Baik. Wa hadzal lazim ma'zaqun aqarra bihi adadun min ulama'i al-Asy'ariyah. Konsekuensi ini adalah pukulan yang diakui orang-orang ulama Asy'ariyah. Wa hawalu an yukhriju minhu bi'adad min al-makharij al-batilah min tilka al-makharij. Kemudian apa kata mereka nanti kalau kita paparkan konsekuensi yang 6 ini, kan gitu. Mereka akan berusaha mencari jalan keluar. Al-makhraj al-awwal, jalan keluar yang pertama, elaan yang pertama yang dilakukan Asy'ariyah, mereka akan mengelak nanti. Bagaimana cara mereka mengelak? Yang pertama, annal iqrar بعدم التعدد في الكلام والتعدد في الصفات إنما كان بناء على الإجماع فلو لم يوجد إجماع لما قيل به. Kata mereka pokoknya ijma' bahwa Allah itu berbicara di dalam diri tidak dengan huruf dan suara, sekali seumur hidup, azali, dan itu tidak apa? Tidak berbilang dan tidak berbagi, satu makna. Ini kata mereka ijma'. Ini subhanallah. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah ketika muncul zanadiqah, ma fi ijma'. Imam Ahmad menolak adanya ijma'. Tidak ada ijma' pada asr sahabah, kan gitu. Kenapa? Karena apa? Karena semua mendakwa ijma'. Semua firqah mengatakan ijma' di atas keyakinan mereka, padahal keyakinan mereka menyelisihi ijma' para salaf. Wadah. Artinya Imam Ahmad, anda teringat dulu waktu ujian usul fikih, dosen menyebutkan, ucapan Imam Ahmad menyebutkan gak ada ijma', sementara kita katakan ada ijma'. Yang dimaksud Imam Ahmad rahimahullah adalah ijma'nya orang-orang zanadiqah, orang-orang Jahmiyah. Dan Imam Ahmad tidak menolak adanya ijma' secara hukum fikih. Tapi ini contohnya nih kan gitu. Kata mereka ijma' Allah berbicara satu makna di dalam diri, tidak berbilang, tidak tidak bervariasi, sekali seumur hidup dan itu azali. Kata mereka ini ijma'. Wadah. Wa hadzal jawab fi ghayati ad-dha'f. Jawaban ini tentu puncak dari kelemahan. Li'annahu ma'a tadammunihi anna tilka al-qadhiyah la asasa laha min al-aql. Yang pertama, pemahaman Asy'ariyah terhadap berbicaranya Allah tidak dibangun di atas akal. Fa innahu la ahad min al-ulama'il muslimin wa min at-tawa'if al-ukhra yuwafiq al-Asy'ariyah fi qawlihim hadha. Tidak ada salah seorang ulama kaum muslimin dan tidak juga kelompok-kelompok yang lain yang menyelisihi Asy'ariyah. Ini ganjilnya Asy'ariyah. Asy'ariyah saja yang memahami kayak gini. Satu makna terjadi di dalam diri, tidak berbilang dan tidak berbagi, dan itu azali. Tidak dengan huruf dan suara. Wadah. Tidak ada satu kelompok pun selain Asy'ariyah yang sepakat dengan ini. Fa kaifa yad'una al-ijma'? Kok bisa mereka mengaku ini ijma'? Fa iddi'a'ul ijma' mujarrad da'wa li ajli takhallus. Mengaku adanya ijma' ini hanya sebatas dakwaan dalam rangka menghindar dari konsekuensi yang 6 ini. ثم إن هذا التخريج يتضمن إشكالا منهجيا ظاهرا وهو أن الأمة يمكن أن تجمع على ما هو مخالف للعقل ومناقض لضرورته. Konsekuensi dari ijma'nya Asy'ariyah ini berarti umat Islam atau umat seluruh manusia sepakat tentang sesuatu yang menyelisih akal, ya kan? Konsekuensi dari ijma' kalian menyelisih akal, dan kita berarti apa? Mengikrarkan 6 konsekuensi tadi yang kita sebutkan tadi. Subhanallah. Yang pertama tadi apa? Berarti konsekuensinya Nabi Musa mendengar seluruh ucapan Allah. Mana tadi yang wajah yang pertama? Tidak ada perbedaan antara tabbat sayada abi lahab wa tab dan ayatul kursi. Ini yang pertama. Yang kedua, secara ringkas, kan Al-Quran kan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan manusia. Apakah pertanyaan manusia sama? Berbeda. Ya kan? Berarti jawabannya apa? Berbeda juga. Di sisi Asy'ariyah itu sama berarti. Yang ketiga,
Nabi Musa alaihi salam ketika mendengar ucapan Allah, apakah mendengar sebagian ucapan Allah atau seluruh ucapan Allah? Kalau mereka mengatakan seluruh ucapan Allah karena satu makna tidak berbilang, berarti kalian telah kafir mengatakan Nabi Musa mengetahui seluruh ilmu Allah. Kalau kalian katakan sebagian, berarti batal pemahaman kalian. Sisi yang keempat apa? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa ucapan Allah tidak ada habisnya, ya kan? Dan Allah mengucapkan ucapan sejak zaman azali dan waktu yang tidak akan ada habisnya. Ini menyelisihi juga. Sisi yang kelima apa? Bahwa mereka tidak bisa apa? Menghindar dari mengatakan di dalam makna ini. Artinya kalian katakan berbicara di dalam makna, tetap juga akan berbeda apa? Ungkapan yang diungkapkan secara makna itu. Artinya maknanya akan berbeda dan ini menyelisihi pemahaman kalian. Kemudian yang keenam, berarti sifat Allah seluruhnya satu. Bahkan mengatakan Allah dan zatnya atau sifat Allah dan zat Allah itu satu. Karena apa? Karena itu tadi, sebuah makna, satu makna, tidak berbilang, tidak berbagi. Nah, taib. Makhraj yang kedua, jalan keluar yang ditempuh Asy'ariyah ketika kita ilzam dengan konsekuensi yang enam ini, annahu yajibu at-tawaqquf fil mas'alah. Ini yang paling selamat. Kata mereka, udah jangan kita bahas lagi apa itu yang makna itu. Mereka bilang tawakuf, jangan dikorek-korek. Jelas. Wa hadha al-mawqif 'adatan ma yu'abbaru anhu al-Amidi. Sebagaimana disebutkan, al-Amidi udah nyerah dia. Dia sendiri pun bingung apa itu berbicara di dalam diri tidak dengan huruf dan suara, tidak berbagi-bagi maknanya, dan itu sekali seumur hidup dan azali. Apa itu? Allah alam. Sampai dia bilang nanti silahkan kalau ada yang mencari tahu membantuku, kan katanya. Taib, kita baca taib. Li'annahu min asdaqin nasi fil akhdhi bi usulihi wa ta'biri amma fi nafsi. Yang pertama, Al-Amidi di antara pondasinya Asy'ariyah. Al-Amidi di antara pondasinya Asy'ariyah. Udah kita sebutkan Asy'ariyah mutaakhirin, di antara pondasinya itu yang pertama Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Al-Juwaini, kemudian Al-Amidi, kemudian Al-Ghazali. Ini yang istilahnya berdekatan dari sisi kurun waktu. Nah, adapun yang mutaakhirin seperti Al-Baghdadi dan As-Sanusi, dan itu pun ulama Asy'ariyah, banyak tokoh-tokoh dan pentolan Asy'ariyah. Cuma ini di antara sepuhnya ini. Apa kata Al-Amidi? Falamma jaa ila hadhihi al-qadiyya awrada hadha al-lazim thumma dhakara ba'd ajwibatin ashabuhu wa zayyafaha thumma ikhtara at-tawqif. Artinya orang-orang Asy'ariyah pun enggak terima, sebagian mereka orang-orang Asy'ariyah ketika dikatakan bahwa Allah berbicara satu makna terjadi dalam diri tidak dengan huruf dan suara dan tidak berbilang dan berbagi dan itu azali, didatangkan konsekuensi ini. Bingung Al-Amidi. Fa in qila idza qultum bi anna al-kalam qadhiyatan wahidah. Apabila dikatakan, kalian mengatakan bahwa al-kalam adalah satu makna, kan gitu. Wa anna ikhtilaf al-ibarat anha bihasab al-muta'alliqat al-kharijiyah. Adapun perbedaannya sesuai dengan kalimat yang digunakan. Kalimat yang digunakan ketika diucapkan. Bukan berbicara itu hakikatnya adalah yang kita ucapkan, kan gitu. فلما لا جوزتم أن تكون الإرادة والعلم والقدرة وباقي الصفات راجعة إلى معنى واحد. Kenapa tidak kalian bolehkan bahwa iradah, kehendak, ilmu, qudrah dan sifat-sifat yang lain maknanya satu? Ya kan, sebagaimana kita sebutkan tadi konsekuensi keenam. Berarti sifat-sifat Allah maknanya apa? Maknanya satu. Wal haqqu annama fi awraduhu min al-ishkal awraduhu min al-ishkal ala al-qawl biittihad al-kalam wa 'aud al-ikhtilaf ila at-ta'alluqat wal muta'alliqat fa mushkilun. Kata Al-Amidi, maka yang benar atas apa yang diucapkan dari iskal tadi, ketika kita katakan bahwa berbicara itu adalah satu kesatuan, tidak ada makna bermacam-macam,
akan tetapi dikatakan berkaitan dengan kalimat yang digunakan, ini muskil. Ini aku pun bingungnya aku. Muskil itu apa? Tidak diketahui pasti maknanya. Wa asa an yakuna inda ghairi halluhu. Mudah-mudahan ada orang selainku bisa mendapatkan jawabannya. Wah, ini siapa? Al-Amidi. Mudah-mudahan ada orang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Aku enggak tahunya. Baik, adzan. Fadhal. Kan sedikit lagi. Biar pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan Al-Qur'an. Qala rahimahullah wa qad hawala ba'du al-asy'ariyati al-mu'asirin an yuthbita bi anna qawla ashabihi maqbulun fil aql. Sungguh telah berusaha sebagian orang-orang Asy'ariyah yang belakangan ini untuk menetapkan ucapan mereka itu bisa diterima secara akal. Sudah kita katakan bahwa apa? Ucapan kalian Asy'ariyah bahwa berbicara adalah sebuah makna yang terjadi di dalam diri, tidak dengan huruf dan suara, dan itu azali dan tidak berbilang, tidak masuk akal. Kalian sendiri bingung. Di antara imam kalian itu Al-Amidi. Wadih. Kemudian sebagian Asy'ariyah ini mencari-cari, mau membela lagi juga, subhanallah. Wa yusahhil tasawwurahu wa idrakahu, fasaqa 'adadan min al-adillah. Wa lam ya'ti bi syai', fa ghayatu ma fa'ala annahu ata bima yuthbit anna fi an-nafs yusamma kalaman. Mereka tak mampu mendatangkan dalil atas apa yang mereka yakini. Balik lagi kepada dalil yang mengatakan bahwa apa? Bahwa pembicaraan yang terjadi di dalam diri itu dikatakan berbicara. Udah kita sebutkan kan kemarin, kita tidak menolak bahwa yang terjadi di dalam diri dari makna itu dikatakan berbicara, tapi wajib diikat dengan apa? Pembicaraan dalam diri, tidak dikatakan berbicara secara mutlak. Wa hadzal qadar la yunazi'u fihi ahad. Kan itu enggak ada yang memperselisihkan bahwa di dalam diri itu dikatakan berbicara, tapi diikat dengan pembicaraan dalam diri. Wa inna ma yunazi'una fi kauni ma fi an-nafsi huwa haqiqatul kalam wa annahu ma'nan wahid la yata'addad kama sabaq bayanuhu. Yang diperselisihkan itu apa sih? Ketika dikatakan bahwa hakikat dari berbicara adalah yang di dalam diri. Nah, ini yang menjadi polemik. Taib, al-i'tirad ala sifatil kalam bi annahu yaqtadi at-tashbih. Ini sekarang sanggahan Asy'ariyah. Kalau kita katakan Allah berbicara dengan huruf dan suara, berarti kita samakan Allah macam apa? Macam manusia atau jisim. Thammata aslun mushtarakun baina al-mu'attilah wal mulaffiqah. Hasiluhu anna itsbat sifatil kalam lillah yastalzim al-ittisaf bi makharij al-kalam min al-fam wal lisan wa nahwihima. Wal ittisaf bi makharij al-kalam yu'addu naqsan fi haqqi Allah ta'ala likawnihi yaqtadi al-jismiyah. Kata mereka, kalau kita tetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara, berarti kita tetapkanlah lidah bagi Allah. Kita tetapkanlah gigi, pita suara, gusi. Ya kan? Maka ini apa? Enggak boleh. Ini kata mereka. Walakin hadza ghairu sahih. Kita katakan ini apa? Tidaklah sahih. Wa huwa mutalabbisun bi'adadin min al-ishkalat al-khati'ah wa yumkin an nubayyin wajh al-ghalat fi hadzal asl min adadin min al-awjuh. Maka tentu ini apa? Pemahaman yang menyimpang bagi Asy'ariyah dan kesalahan yang sangat jelas. Baik, akan kita jelaskan beberapa sisi secara ringkas. Ada 3 sisi. Sisi yang pertama, anna hadzal asl mabniun 'ala at-tashbih. Yang pertama Asy'ariyah, kalau kamu bilangnya Allah berbicara itu berarti Allah harus punya gigi, lisan, tenggorokan, pita suara, berarti kalian menyamakan Allah dengan apa? Dengan manusia. Dengan manusia. Ada yang masih ingat kaidah kemarin? Lawazim atau khususiyat lawazim sifatil makhluk la talzam fi haqqillah. Kekhususan sifat makhluk itu tidak menjadi konsekuensi bagi Allah, ya kan? Yang berbicara dengan lisan, anggota, kemudian apa, pita suara, itu manusia. Buktinya ada sebagian makhluk berbicara, bisa menyampaikan huruf dan suara, tapi apa? Tidak ada lisannya. Contohnya apa? Handphone. Nah, ada nggak lidah handphone? Yang ada speaker, tapi dia bisa menyampaikan suara kan? Bisa mengeluarkan huruf dan suara. Taib. Fa innahum intalaqu min
anna dzatillahi subhanahu musyabaha li dzawatil bashar. Berarti kita samakanlah zatnya Allah itu sama dengan zatnya manusia. Falamma i'taqadu hadzal i'tiqad dhannu anna itsbatil kalam anna itsbatal kalam lahu yastalzim wujud al-fam wa mukawwinatihi wa hadha ghairu sahih. Nah, ketika mereka meyakini pertama Allah itu macam manusia, berarti kalau Allah berbicara dengan huruf dan suara berarti harus memiliki sifat yang ada pada manusia, maka kita katakan ini batil. Fa inna dzat Allah Ta'ala laysat mithla dzawatil bashar. Kita katakan zat Allah itu berbeda wahai Asy'ariyah dengan zat manusia, jangan disamakan. Waqad dzakarna fi ma madha anna tahdid lawazim mabniun ala tahdid al-haqiqah. Udah kita jelaskan juga. Konsekuensi sifat Allah tidak sama dengan konsekuensi sifat makhluknya. Karena apa? Zatnya Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Fala yumkin an tuhaddad lawazim al-haqiqah illa idza adrakna al-haqiqah dzataha. Maka enggak bisa kita mengetahui konsekuensi sifat Allah kecuali kita mengetahui konsekuensi zatnya Allah, hakikat dari zat Allah itu. Fa idza lam nudrik al-haqiqah la nastati' an nuhaddid lawazimaha. Kalau kita enggak tahu bagaimana zatnya Allah, maka kita tak akan mampu mengetahui bagaimana kaifiyat dan konsekuensi sifat Allah ketika berbicara. Wa nahnu la na'rif haqiqat ذات الله فلا نستطيع أن نحدد اللوازم التي تترتب عليها مثل هذه اللوازم التي ذكروها. وهذا يؤكد المعنى الذي كررناه مرارا وهو أن المعطلة هم في الحقيقة مشبهة فأصولهم ومنطلقاتهم التي بنوا عليها تعطيلهم لا تستقيم إلا على التشبيه. Makanya kita katakan pondasi Asy'ariyah sama pondasi Mu'tazilah sama. Walaupun sebagian sisi mereka berbeda, kadang-kadang juga mereka membantah Mu'tazilah, mereka benci sama Mu'tazilah. Tapi cara berpikir kalian sama-sama Mu'tazilah. Iya kan? Nah, al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anna tilka al-lawazim allati dzakaruha li sifatil kalam laysat muttaridatan fi kulli al-makhluqat. Kita katakan juga bahwa ketika kalian katakan bahwa yang berbicara harus memiliki gigi, lisan, tenggorokan, pita suara, apakah semua makhluk begitu? Iya kan? Tidak semua makhluk demikian kan? فهناك مخلوقات صدر منها كلام مفهوم وهي ليست متصفة بالفم واللسان وغيرها. فإن الحصى كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya batu pernah memberikan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana as-sahaba yasma'una tasbih al-hasa. Para sahabat mendengar batu memberikan salam kepada Nabi. Subhanallah. Para sahabat mendengar apa? Batu itu apa? Memberikan salam kepada Rasulullah. Mana lidah batu? Mana gusi batu? Mana lisan batu? Ya kan? Wallahu yukhatib as-samawati wal ard. Allah Jalla wa'ala berbicara dengan apa? Dengan langit dan bumi. Faqala laha walil ardi i'tina taw'an aw karhan qalata ataina ta'in. Lihat, Allah berbicara kepada langit dan bumi. Wahai langit dan bumi, silakan kalian berdua datang kepadaku dengan tunduk atau terpaksa. Kemudian keduanya berkata, langit dan bumi berkata, ataina ta'in, kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan tunduk. Subhanallah. Lihat, ada banyak sebenarnya makhluk kalau kita cari nggak habis-habis. Surga dan neraka berbicara. Handphone udah kita sebutkan yang jelas-jelas kan gitu. Wa kadzalika al-jawarih tashhadu 'ala al-insan yawm al-qiyamah bima kana yaf'al. Begitu anggota badan kita itu akan berbicara, menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Berkata manusia ke kulit-kulit mereka, subhanallah. Kita berdebat dengan siapa? Hah?
kita berdebat dengan kulit-kulit kita. Lima syahidtum alaina, kok jadi saksi kalian atas diri-diri kami. Qalu antaqana Allah, Allah yang buat kami bicara. Ya kan? Bisa enggak terbayangkan bagi kita apa? Mana lidahnya, mana gusinya, mana giginya. Harus kayak gini rupanya baru bisa berbicara. Ini yang bicara kayak gini, yang ada lidahnya, ada lisannya, ada pita suara. Ini manusia. Makhluk yang lain bisa berbicara tapi tidak harus kayak gini. Nah, taib. Artinya apa? Maka tergambarkannya sifat berbicara pada Allah itu lebih utama dan tidak harus memiliki apa yang dimiliki manusia dari lidah, gigi, pita suara, gusi dan seterusnya. Taib. Yang terakhir, al-wajh tsalits. Anna dzalika al-i'tirad yalzamu minhu an yanfu kull as-sifat 'anillah subhanahu. Konsekuensinya menolak seluruh sifat Allah. Menolak seluruh apa? Sifat Allah. Iya kan? Apa tadi syubhat Asy'ariyah Bang Arun? Nah, kalau berbicaranya Allah dengan huruf dan suara berarti harus pakai gigi, lisan, pita suara dan seterusnya kan gitu. Taib. Berarti kalau kayak gini ya konsepnya, kita tolaklah seluruh sifat Allah. Contohnya, la natasawwar al-ilma illa ma'a wujudi al-aql wal mukh. Bagi manusia bisa berilmu. Apakah bisa berilmu manusia kecuali dengan akal dan otak? Bisa enggak? Iya kan? Manusia tidak bisa berilmu, tidak bisa mengetahui sampai ada otak ini dulu. Makanya kalau otaknya dicabut enggak ada memori. Berarti kalian mengatakan Allah berilmu enggak? Kalau mereka bilang enggak berilmu, udahlah kafir. Kalau mereka bilang berilmu, berarti kalian harus menetapkan otak bagi Allah. Kalau kata mereka enggak, kami katakan kenapa ketika Allah berbicara harus pakai gigi, lisan, mulut dan seterusnya. Iya kan? Ini kan manusia yang kayak gini. Jelas? Ini perlu kita fahami nih. Karena Asy'ariyah menetapkan ilmu. Fa idza lam yujad aqlun fal ilmu la yujad. Akal kalau enggak ada, maka ilmu enggak ada. Akal kalau enggak ada, otak enggak ada. Otak enggak ada akal. Kalau enggak ada akal enggak ada ilmu. Udah, itu aja. Yang gampangnya apa? Mengkipas Asy'ariyah. Taib. Wala natasawwar as-sama' illa biwujud inkhiraq fil udhun. Kalian Asy'ariyah menetapkan enggak bahwa Allah mendengar? Kata mereka iya. Sementara mendengar bagi manusia tidak bisa kecuali dengan gendang telinga. Berarti kalian tetapkan gendang telinga bagi Allah. Sementara gendang telinga jisim. Jelas. Qana lagi Asy'ariyah. Walau lam yujad hadzal inkhiraq lama wajada sama. Kan gitu. Kalau enggak ada gendang telinga ini, enggak bisa manusia mendengar. Wala natasawwar al-basar. Taib, basar, penglihatan. Kalian Asy'ariyah menetapkan enggak penglihatan? Kata mereka iya. Dan bagi kita, bagi manusia, penglihatan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan apa? Dengan retina mata, kan gitu. Ya enggak? Naam. Walau lam yujad al-hadiqa fal-basar jazman sayafsid. Bisa enggak manusia tanpa melihat dengan retina? Cabut matanya dua, bisa enggak menengok? Nah, artinya retina ini kita menetapkan mata bagi Allah, tapi tidak kita katakan retina manusia. Perlu diperhatikan. Kita menetapkan mata bagi Allah, tidak kita katakan sebagaimana mata manusia yang terdiri dari kornea, pupil, kan gitu kan? Bola mata ini kan di istilah medisnya kita retina, ya enggak? Ya Abu Akil. Nah, wa ayyu jawabin yujibu bihi al-mulaffiq an hadhihi al-lawazim fa innahu yumkin an nujib bihi an sifatil kalam. Maka jawaban apa saja yang diserang Asy'ariyah kepada Ahlussunnah yang menetapkan sifat berbicara, itu pun bisa kita balikkan. Jelas.
Bisa kita balikkan kepada mereka. Kan kata mereka, kalian wahai salafiyin menetapkan bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara. Iya, kenapa rupanya? Konsekuensinya berarti Allah punya gigi, punya lisan, punya pita suara. Oke, udah ini gantian kan itu. Kita katakan, kalian menetapkan ilmu enggak? Iya. Ilmu tidaklah terjadi kecuali dengan akal, dan akal tidaklah bisa ada kecuali dengan otak. Berarti kalian tetapkan otak bagi Allah. Kalian menetapkan iradah tidak? Iya. Bagi manusia iradah, kehendak tidaklah ada kecuali dalam hati. Maka kalian berarti menetapkan liver bagi Allah. Liver jisim. Apa lagi? Bagi Asy'ariyah, pendengaran, pendengaran bagi manusia tidaklah mendengar kecuali dengan gendang telinga. Berarti kalian menetapkan gendang telinga bagi Allah dan gendang telinga jisim. Qana lagi. Apa lagi? Penglihatan bagi manusia tidaklah bisa manusia melihat kecuali dengan retina mata. Berarti kalian menetapkan retina mata bagi Allah, dan retina mata adalah jisim. Kena lagi, udah habis. Udahlah, Allah berarti enggak usah lagi ada. Karena apa? Manusia ada. Iya kan? Kalau kita bilang Allah ada, tidak punya sifat, berarti kita samakan sama manusia karena manusia ada. Udah bilang Allah nggak usah ada. Silahkan sama orang-orang kafir. Selesai kita. Usah lagi berdebat kita. Kita ajaknya kalian masuk Islam. Wah, makanya pemahaman Asy'ariyah ini luar biasa. Ini pemahaman Aristoteles. Aristoteles kafir. Inilah pula yang dijadikan orang tua sebagai rujukan dalam beragama. Wah. Baik, ada pertanyaan? Fadhal. Jadi ada anak tadi Ustaz yang mengatakan syaitan tadi mereka tentang Allah hanya berbicara satu kali pada zaman azan. Ya. Maka anak berpikir bahwa ada juga tambahannya, bahwa dengan begitu maka konsekuensinya Jibril juga sudah ada sejak zaman azan. Nah, ahsan. Tapi itu, nah. Jibril yang menangkap pembicaraan Allah dalam diri Allah dan menyampaikan kepada Rasul. Ini konsekuensi yang benar juga kan? Naam, sahih. Ahsant. Allah berbicara sejak zaman azali dan sekarang Ay, naam. tidak terjadi tidak berkesinambungan hanya sekali, maka ya, konsekuensinya Jibril juga harus ajar kan begitu. Karena dialah yang akan menyampaikan wahyu, yang menyampaikan perintah kepada Nabi. Tapi mereka mengatakan Allah itu membuat Jibril mengetahui apa yang sudah terjadi pada diri Allah dari al-kalam tadi, pada makna yang sudah azali. Allah buat pada saat itu, makanya turun ayat gitulah. Jadi ada jarak. Ayah, naam. Makanya mereka tetapnya menetapkan asbab nuzul. Tapi kata mereka, apakah Allah berbicara sama Jibril? Enggak, ini bedanya. Tapi mereka buat Jibril, mereka mengatakan bahwa Allah membuat Jibril mengetahui apa yang ada pada diri Allah sejak zaman azali itu. Wah, gitulah kira-kira apa mereka. Nah, adapun Allah berbicara dengan huruf dan suara itu enggak ada. Artinya Allah hanya mengilhamkan. Mengilhamkan, sehingga apa? Jibril ini yang menyampaikan dengan ungkapan itu tadi, wa aqimus shalah, tapi makna ini dari Allah. Lafaz itu aqimus shalah, tegakkan salat, dari siapa? Jibril. Akan kita datangkan nanti sebagian ulama Asy'ariyah mengatakan dengan jelas Al-Qur'an itu makhluk. Mereka akui Al-Quran makhluk. Sebagian lagi mengatakan enggak, Al-Quran ucapan Allah iya, tapi makna dari ucapan Allah, bukan ucapan Allah. Jadi berputar-putar memang. Wadah. Dan udah kita sebutkan, para ulama salaf itu mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, ada lagi yang kurang jelas? Ahlul kalam udah disebutkan, ada ilmu kalam, ada ilmu filsafat. Apakah ilmu filsafat sama dengan ilmu kalam? Ilmu filsafat ini, tabaan filsafat itu ada banyak macamnya. Ada filsafat riyadhiyah, filsafat matematika, ada filsafat ilahiyah, filsafat ketuhanan,
ada filsafat kedokteran, ada filsafat tibbiyah, ada filsafat tabi'iyah, filsafat apa namanya? Sains. Ini berkaitan seluruhnya. Tapi masalahnya orang-orang ilmu kalam ini atau orang-orang ahlul kalam mempelajari ilmu filsafat dan mengambil sebagian kaedah-kaedah di filsafat ini dan membangunnya di atas pemahaman. Ilmu kalam itu turunan dari ilmu filsafat. Ilmu kalam turunan dari ilmu filsafat. Kenapa dikatakan kalam? Para ulama berselisih. Yang pertama itu tadi kata para ulama, karena mereka berbicara, kalam kan artinya berbicara pada sesuatu yang para salaf tidak berbicara dengannya. Yang kedua, al-kalam maknanya al-jadal, ilmu debat. Jelas, ilmu kalam juga mereka katakan ilmu kalam. Kata mereka itu, jadi ilmu mantik itu berbeda juga dengan ilmu mantik itu terbagi dua. Ada ilmu mantik yang selamat dari penyimpangan, ada ilmu mantik yang sebatas kaedah secara umum. Ilmu mantik yang selamat dari penyimpangan, yang enggak membahas ketuhanan, maka ini boleh dipelajari dan ini membantu kita mempelajari ilmu usul fikih, ilmu bahasa. Tapi ilmu mantik yang membahas tentang sifat-sifat Allah sehingga kita tolak nanti, maka ini yang merusak. Dan ilmu mantik ini juga efek dari turunan dari ilmu kalam. Wadih. Maka yang dikatakan ahlul kalam ini dia. Contohnya Al-Ghazali, Al-Juwaini, Al-Amidi, Fakhruddin Ar-Razi, rata-rata ulama Asy'ariyah ahlul kalam. Bahkan ahlul kalam ini sangat membenci ahlul hadis, para ulama hadis. Makanya udah kita baca enggak kemarin asar dari Al-Imam As-Sabuni, fa idza ra'aitum, kalau kalian melihat ada orang yang membenci Al-Imam Ahmad, maka ketahuilah dia mubtadi'. Karena itu tadi, lihat disebutkan para ulama, sahabat Nabi SAW seluruhnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seluruhnya meninggal tidak mempelajari ilmu kalam di atas akidah yang lurus. Ilmu kalam ini tadi kadang-kadang mereka gunakan untuk membantah filsafat, membantah orang-orang filsafat dan ateis. Tapi efeknya mereka korbankan yang dengan konsekuensi itu menolak sifat-sifat Allah. Contohnya gini, udah pernah anda ceritakan kan? Al-Ghazali membantah orang-orang ateis, tapi tidak dengan cara para salafus saleh. Mereka gunakan cara berpikirnya orang ateis. Orang ateis yang ateis bukan ateis yang belajar ilmu kalam juga, ilmu filsafat gitu. Jelas. Tapi dia bantah dengan konsekuensi itu. Akhirnya apa? Contohnya, dia akan mengorbankan akidah dia yang lain yang berkaitan dengan sifat Allah sehingga harus dia tolak sifat Allah supaya bisa menetapkan Allah ada, udah. Puncak dari prestasi Asy'ariyah menetapkan Allah itu ada. Apakah ini prestasi? Abu Lahab enggak tahu kalau Allah ada, ya kan? Makanya bukan prestasi. Prestasi itu ketika kita mengenal Allah, rububiyahnya contohnya, kemudian kita beribadah hanya kepada Allah. Ini yang diminta, kan itu. Dan Allah pun menjelaskan, ya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang musyrikin mengetahui Allah, enggak ada yang mereka ragukan. Tapi apakah dengan itu memasukkan mereka dalam Islam? Makanya tauhid di sisi Asy'ariyah la mukhtari' illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini bagi mereka tauhid. Orang bertauhid tidak mengatakan apa? Adanya yang menciptakan selain Allah. Makanya kalau beribadah kepada selain Allah, selama kita yakini Allah lah yang mengasihi, enggak apa-apa. Ngeri enggak ini efeknya? Minta ke wali, selama meyakini Allah yang memberikan wali ini kekuatan, dan wali yang udah mati ini apa? Memberikan hajat kita. Ini enggak apa-apa, ini bukan syirik. Hakikatnya kau itu minta sama Allah. Apa bedanya sama orang-orang musyrikin? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Apa bedanya kalian sama orang musyrikin? Wadih. Ini bukan permasalahan yang remeh kan gitu. Efeknya banyak.
efeknya banyak. Makanya rata-rata disebutkan para ulama, hatta ulama-ulama yang tergelincir pada bab nama-nama dan sifat Allah itu biasanya tergelincir pada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Wow. Nah, di antara An-Nawawi rahimahullah, dan An-Nawawi lebih jauh dibandingkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, tapi semoga Allah mengampuni mereka. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.